Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Rifki Fadli Ramadan. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak harap kalian baik-baik saja di rumah. Dan apabila kalian beraktivitas meskipun di dalam rumah atau di luar rumah, utamakan mengikuti protokol kesehatan, terutama memakai masker saat berada di luar rumah. Karena di saat pandemi ini kita banyak sekali terhambat aktivitas-aktivitas penting yang harus kita lakukan pada setiap harinya. Contohnya saja seperti pembelajaran daring ini. Pada pembelajaran daring ini kita banyak mengalami kesusahan atau kekurangan dalam penyampaian materi maupun penguasaan materi bagi peserta didik. Oleh sebab itu, dengan adanya pembelajaran daring ini, Bapak harap kalian semua fokus dan memahami, mencermati materi yang Bapak sampaikan dan Bapak bagikan di Google Classroom nanti, dan juga akan Bapak tayangkan slide-slide yang ada di PowerPoint setelah penjelasan ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran daring hari ini, kita akan memasuki pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang keempat hari ini masih mengenai teks anekdot. Akan tetapi lebih spesifik membahas tentang struktur teks dan kebahasaan teks anekdot tersebut. Sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuki slide pertama. Pada bagian pertama ini kita memasuki ya seperti yang terlihat di sini, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Pada slide selanjutnya yaitu struktur teks anekdot. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakannya dengan teks lainnya. Teks anekdot memiliki struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Cermati contoh anekdot berikut ini yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. "Pak, saya kemalingan," kata pelapor. "Kemalingan apa?" tanya polisi. "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak," sahut pelapor. "Kemalingan kok beruntung?" sahut polisi kembali. "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya," tutur pelapor. "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" kata polisi. Sahut pelapor, "Belum," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. "Itu ilegal, Anda saya tangkap," kata polisi. Pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Pada bagian ini adalah analisis atau tabel analisis dari anekdot yang sebelumnya tadi. Di sini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Pada bagian abstraksi ini yaitu seorang warga melapor kemalingan. Abstraksi adalah ilustrasi awal yang memberikan gambaran awal mengenai keseluruhan isi teks. Nah, jadi selanjutnya adalah orientasi. "Pak, saya kemalingan," kata pelapor. "Kemalingan apa?" tanya polisi. "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak," sahut pelapor. Itu merupakan bagian orientasi. Orientasi itu berisi mengenai latar belakang atau alasan mengapa sebuah tulisan ini menarik untuk dibaca. Nah, jadi di sini pelapor memberikan sebuah informasi bahwa kemalingan apa? Kemalingan mobil itu adalah informasi yang membuat teks tersebut menarik untuk dibaca. Selanjutnya krisis. "Kemalingan kok beruntung?" kata polisi. "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekamnya dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya, Pak," kata pelapor. "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" tanya polisi kembali. Nah, di sini krisis itu berisi mengenai permasalahan yang coba dipecahkan atau berisi
mengenai kekhususan dari karya tulis ini. Selanjutnya adalah reaksi. Kata pelapor, "Belum," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi menjawab, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Dan bagian terakhir yaitu koda. Kodanya ini pelapor mengeluarkan ekspresi hanya bisa pasrah tak berdaya. Jadi reaksi itu adalah tindak lanjut dari krisis tadi, respon dari krisis tadi. Apabila dalam penulisan karya ilmiah maka berisi mengenai bagaimana menjawab sebuah permasalahan. Dan koda ini adalah kesimpulan dari hal yang ada di atasnya tadi. Jadi di sini kesimpulannya itu pelapor kebingungan. Dia kebingungan karena dia yang kemalingan, mengapa dia yang ditangkap. Nah, itu inti dari masalah pada teks anekdot ini. Pada slide selanjutnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot memiliki unsur kebahasaan khas, yaitu 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kedua, menggunakan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ketiga, menggunakan konjungsi kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dan sebagainya. Keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Dan kelima, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Dan keenam, menggunakan kalimat seru. Dan yang terakhir, khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Cermati kembali teks anekdot pada slide berikut ini yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. "Apakah benar," teriak jaksa, "bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. "Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf," saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi bicara dengan Anda." Nah, jadi pada bagian ini kita akan melihat unsur-unsur kebahasaan yang didapat pada teks anekdot yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimat tersebut adalah, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Itu menceritakan tentang kejadian yang lalu, yaitu pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Yang kedua yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. "Apakah benar," teriak jaksa, "bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Dan selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, yaitu konjungsi akhirnya. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Dan yang keempat adalah penggunaan kata kerja aksi. Contoh kalimatnya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Nah, jadi penggunaan kata kerja aksi ini yaitu kata menatap. Menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Dan bagian kelima yaitu penggunaan kalimat perintah. Contoh kalimatnya, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Itu menegaskan, itu tolong jawab, itu memerintahkan untuk menjawab pertanyaan apa yang jaksa tanyakan. Penggunaan kalimat seru yaitu contoh kalimatnya itu, "Oh, maaf." Itu adalah contoh kalimat seru yang ada di teks anekdot yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Baiklah, sekian, terima kasih. Itu
satu materi yang kita pelajari pada pertemuan keempat ini, yaitu struktur dan kebahasaan teks anekdot. Pada pertemuan ini kita akan mengerjakan latihan-latihan yang akan saya berikan di Google Classroom. Saya lampirkan berupa tugas, dikerjakan sebaik mungkin dan sejujur mungkin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.